Sedangkan ujian pahit itu sifatnya ittirari. Ittirari itu apa? Mau nggak mau, ya. Jadinya mengalami sakit I, sakit A, sakit B, sakit C, mau nggak mau harus sabar. Ya. Nah, di mana letak ininya, letak keunggulannya karena ittirari, maka dia berhusnudzon kepada Allah. Ya. Dia semakin banyak zikirnya, semakin banyak ibadahnya, supaya jiwanya kuat. Maka kesabaran dalam musibah pun juga tinggi makomnya, derajatnya di sisi Allah. Kalau bisa memanfaatkannya dengan baik, begitu tingginya didambakan oleh ahlul afiyah di dunia. Ahlul afiyah di dunia, di akhirat mendambakan terhadap orang-orang yang berada dalam ujian yang besar. Sehingga dengan ilmu ini ya, alangkah tersia-siakannya ya orang yang diuji dengan ujian pahit tapi tidak bisa merubahnya menjadi peluang-peluang besar di sisi Allah. Ya. Sebagaimana yang diuji dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang mewah, ya. Jika tidak bisa memanfaatkannya, maka itu juga menjadi kondisi kehidupan yang sia-sia. Ya. Jadi penting manusia memiliki berbagai macam ilmu. Ya, kalau ilmunya begini, bagaimana ilmunya? Kalau kondisinya begini, ilmunya bagaimana? Itu semua sudah ada penjelasannya. Ya. Tayyib wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat terakhir yang kita pelajari Al-An'am 138 sampai 142. Ya. 138 sampai 42. Intinya apa? Intinya manusia itu sering tersesat dalam tema kehidupan sehari-harinya. Ya. Tema kehidupan sehari-hari. Sehingga ayat ini menjadi contoh. Ya. Bangsa Arab, ya, tema sehari-harinya adalah peternak. Tapi gara-gara peternakan, ya, banyak mereka yang mengalami penyimpangan akidah. Sehingga mereka punya keyakinan yang menyimpang yang mereka atasnamakan Allah, ya. Misalnya di 138 itu mereka mengatakan ya, bahwa binatang-binatang ternak ini tidak boleh dimakan kecuali orang-orang yang dipilih. Nasya'u biza'mihim. Nasya'u biza'mihim ini maksudnya para dukun-dukun ya. Ada binatang-binatang yang nggak boleh dinaiki, ya, nggak boleh jadi
ikan kendaraan, wa an'amun hurrimat dhuhuruha. Ya. Ada binatang-binatang yang tidak boleh dinikmati oleh perempuan. Muharramun ala azwajina. Sehingga jika diambil esensinya, begitu juga ya. Orang-orang yang ya, tema sehari-harinya politik misalnya, ya, maka karena politiknya, karena kegiatan politiknya, saya bisa mengalami penyimpangan. Ya. Yang tema sehari-harinya perbisnisan, bisa terjadi penyimpangan karena bisnisnya, ya, apa aja, ya, ibu rumah tangga pun, ya, sehari-harinya di dapur ini bisa mengalami penyimpangan. Ya. Ini belum tahu lah ya. Dan semua penyimpangan itu bermuaranya kepada rezeki. Ya. Jadi orang Arab punya kebiasaan, ya, yang disebut di 138, 139 itu kan rezeki. Ya. Berpolitik juga ada rezekinya, bisnis apalagi. Yang jadi dokter juga bisa terjerumus kepada penyimpangan. Oleh karena itu, ya, dalam kondisi apa saja manusia harus tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan sampai tema kehidupanmu itu, karena kalau menjadi tema, manusia fokus intensif dalam tema itu. Ya. Berpolitik, ya udah 24 jam bikin politik. Jadi fokus, ya, kefokusannya itulah yang berpeluang menjauhkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu antara ibadah dan rezeki sering dipadukan. Ingat, ya, ibadah yang kamu lakukan harus membuatmu, ya, yakin bahwa Allah lah yang memberimu rezeki, bukan tema kehidupan yang kamu fokuskan dan kamu intensifkan. Ya. Sehingga bisa jadi orang mengatakan, wah, saya nggak usah ibadah, nggak usah amal soleh, nggak usah gini, rezeki mengalir terus. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Ya. Dan penyimpangan terbesarnya adalah jika tema kehidupannya itu menjerumuskan kepada syirik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berapa banyak karena sebuah bisnis orang harus terjerumus dalam syirik kepada Allah. Banyak karena nggak mau gagal dalam berpolitik, juga melibatkan perdukunan, ya, atau menggunakan jalan pintas dengan perdukunan, ya, yang ingin kaya, naudzubillah, ya. Berapa banyak yang terjerumus dalam perdukunan dan kemaksiatan yang besar, ya. Ya. Ada gunung-gunung tertentu di Pulau Jawa ini, ya, di Malang misalnya ada Gunung Kawi, ya. Di Jawa Tengah ada apa itu, Kumukus apa, itu tempat orang-orang terjerumus dalam syirik saking inginnya kaya, ya. Syirik, buatan zina dan seterusnya, ya. Ya, karena itu di ayat yang ke 141
Allah memberikan solusi. Jadi yang sibuk dalam pertanian, ingat bahwa semua hasil tanaman yang kamu olah itu adalah karena peran Allah. Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyat wa ghairu ma'rusyat. Binatang-binatang ternak yang kamu miliki itu juga Allah yang menciptakan. Wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Seharusnya kamu lebih ingat kepada Allah, semakin fokus pada satu tema kehidupan, semakin fokus dengan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di balik tema yang difokuskan oleh manusia itu ada peran syaitan. Fala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Sebagian ulama mengatakan langkah syaitan itu apa, yang salah satunya ya qaidul lisan. Ya. Qaidul lisan. Apa qaidul lisan? Ya. Mengunci mulut manusia itu agar tidak berzikir. Ya. Baca Quran nggak mau. Kenapa? Lalu sibuk nih fokus urusan politik. Lalu sibuk urusan bisnis. Lalu sibuk nih urusan rumah tangga. Jam sekian masak. Jam sekian nyuci. Jam sekian ngepel. Sekian nyetrika. Waduh ya. Kunci lidahnya. Udah jangan zikir. Jangan baca istighfar. Jangan tilawah. Ya. Jangan maksurat. Apa aja pokoknya yang bau-bau zikir, kunci oleh syaitan. Dan membela lagi, dirinya dibela. Katanya, ya habis ini siapa yang mau ngerjain kalau saya berzikir? Seakan-akan ya, dengan tidak berzikir itu urusan lebih cepat, lebih beres, ya, lebih sukses. Ya. Padahal itu salah satu langkah syaitan. Yang berpolitik juga demikian, yang apa, jadi karyawan ya, semua diupayakan dikunci lidahnya, qaidul lisan. Sampai Rasulullah itu mengatakan, apa sih mau susahnya kamu ucapkan subhanallah wa bihamdih. Nah, ucapan itu membuatmu akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah ya, dikunci memang nggak keluar. Jangankan suruh baca, minat aja enggak. Nah, itu pahamilah bahwa itu merupakan salah satu trik setan untuk menjinakkan manusia agar tersesat. Terlalu lama menghadapi qaidul lisan, lidah yang dikunci, maka yang dampaknya apa? Ya, dampaknya istislamul arkan. Ya. Istislamul arkan. Jasad manusia itu akan mudah dikendalikan. Dikendalikan. Jangan sholat. Ya. Ya, jangan ini. Pokoknya anggota tubuhnya itu nggak siap untuk aktif dalam amal. Alhamdulillah, puncaknya tubuhnya itu didorong untuk melaksanakan kemaksiatan. Dari yang kecil sampai menjadi besar. Kalau melihat ungkapan Ibnu Qayyim ini berarti apa? Berarti awalnya itu qaidul lisan.
Kemudian yang ketiga namanya al-istihwal. Istihwal itu ibu bisa baca di surat Al-Mujadilah ya. Al-Mujadilah itu ada ayat berbunyi gini, istahwadha alaihim syaitan wa ansahum dzikrallah. Kejadiannya disebut dengan istihwal. Istihwal, jadi manusia itu sudah berada dalam kendali seutuhnya, seutuhnya dalam genggaman syaitan. Ini kalau yang kedua, asal dia berzikir, insya Allah aman. Tapi kalau sudah istihwal, sudah. Ya. Dirinya manusia menjadi robotnya syaitan. Ya. Ayatnya kan berbunyi, istahwada alaihim syaitan wa ansahum dzikrallah. Siapa yang dikuasai oleh syaitan, dia nggak akan berminat lagi mengingat Allah. Jika dia menjadi kelompoknya syaitan, ulaika hizbus syaitan, ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Maka penting kita, ya, terutama apabila sudah punya sinyal, ya, penting segera sinyal ini ditindaklanjuti. Sinyalnya itu apa? Ya. Jika hari ini enggak baca Quran, langsung jiwanya enggak tenang, galau gitu ya. Itu sinyal yang sudah bagus itu ya. Bahagianya kalau hari ini baca Qurannya jalan, dilaksanakan, zikirnya dilaksanakan dan seterusnya. Jangan sampai sinyal-sinyal itu diabaikan, apalagi diganti dengan yang lain. Aduh, galau. Akhirnya diganti yang lain, misalnya tidur misalnya. Padahal obatnya sebetulnya lakukan amal salehmu, amal saleh yang menjadi kebiasaanmu. Nah, itu yang disebut dengan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan saat kamu sedang fokus intensif dalam tema kehidupanmu. Yang kadang-kadang nggak berhenti-berhenti, yang kalau nggak dijinakkan, memang manusia itu seakan-akan nggak ada waktu, hatta untuk sholat 5 waktu nggak ada. Udah asyik nih dengan pekerjaan. Ini targetnya jam 3 harus selesai nih. Semacam ya. Ya, bahkan yang pengangguran pun ya bisa terjerumus dalam tabi'u khutuwati syaitan. Justru di balik nganggurnya itulah syaitan ngerjain juga. Sebagaimana ungkapan para penyair, innal faragha wasyababa wal jidah ya, mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Ya. Siapa yang kebanyakan waktu, siapa yang masih muda, siapa yang punya harta banyak, itu menjadi peluang besar setan merusak manusia. Ya. Menjalankan strateginya, ya, menjalankan strategi khutuwat, ya. Diberlakukannya langkah-langkah penyesatan. Ya. Nah, kemudian di 140 di 143 kembali Allah ingin meluruskan, ya, meluruskan orang-orang yang terfitnah, yang terjerumus dalam kemusyrikan karena binatang-binatang ternak yang mereka geluti tiap hari. Allah katakan samaniyata azwaj.
binatang ternak yang kamu geluti itu jumlahnya 8. Ya. 8 itu apa? Ada dha'n. Ya. Dha'n itu apa? Kambing kibas. Ya. Ma'az. Ya. Kambing non kibas. Ya. Ada apa lagi? Ada onta ibil. Ada bakor. Ya. Ada sapi. Dari mana 8 itu? Dari jenis kelaminnya. Jadi 4. Ya. 4 betina, 4 jantan. Ya. Itulah yang disebut dengan thamaniyata azwaj. Jadi karena azwaj, maka bisa menghasilkan daging. Ya, bisa berkembang biak dan kemudian dagingnya dimakan. Bisa berkembang biak, maka bisa jadi kendaraan. Ya. Thamaniyata azwaj itu merupakan peran Allah yang harus disadari betul oleh manusia, ya. Sehingga di Az-Zumar, ya, di Az-Zumar ayat 6 tamaniyata azwaj ini ya, juga dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Zumar ayat 6 khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Ya. Bahkan bahasanya ini sangat aneh, ya. Dan Allah menurunkan untukmu binatang ternak itu, ya, 8, ya, atau 4 pasang. 4 pasang berarti 8, ya. Memang betul kambing itu diturunkan dari langit. Wa anzala, ya. Intinya para ulama dalam menjelaskan ayat ini, apa yang dimaksud dengan binatang ternak itu diturunkan, ya. Bahwa adanya binatang ternak itu semata-mata hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghadirkan, ya. Mustahil di atas bumi ini ada binatang ternak kalau bukan Allah yang menyediakan, ya. Sehingga ada sebagian mufassir yang langsung merubah anzala artinya khalaqa di ayat ini. Zumar ayat 6, anzala artinya apa? Khalaqa. Ya. Anzala itu artinya menciptakan. Ya. Ya, walaupun dikejar lagi. Kalau memang artinya menciptakan, kenapa aja nggak langsung khalaqa? Ya. Malah pakai anzala. Jadi para mufassir jadi cari-cari nih, ya. Ya. Kenapa nggak langsung khalaqa? Ya. Maka sebagian memahami, walaupun agak walaupun saya lemah ini penjelasan ini, ya, bahwa maksud anzala ini adalah disamakan atau dibarengkan dengan turunnya Adam, ya. Karena Nabi Adam itu diturunkan ke bumi, itu langsung Allah sediakan, ya, tamaniyata azwaj ini agar dipelihara sehingga jadi sumber makanannya dan lain sebagainya. Ya, ini pendapat ini ada, cuma para ulama
menuntut. Siapa yang milih pendapat ini harus jelas dari mana dasarnya. Ya. Allah. Ya. Kemudian yang kedua, wa anzala itu berarti wa dzallala. Kata dzallala itu ada di surat Yasin ya. Dzallalnaha lahum wa minha raqubuhum wa minha ya'kulun. Jadi anzala dalam arti dzallala, dan ini dikuatkan oleh ungkapan yang ada di dalam bangsa Arab yang menjadikan kata anzala dengan arti dzallala. Dzallala dijinakkan. Jadi empat pasang ini, 4 binatang ini atau 8 binatang ini menjadi sangat akrab dengan manusia. Sangat akrab dengan manusia. Seharusnya manusia itu bersyukur kepada Allah. Dan ini dipilih oleh Al-Imam Ibnu Asyur dalam tafsirnya. Dia memilih anzala berarti dzallala, menjinakkan. Nah, penjelasan yang ketiga, ini saya lebih senang yang ketiga ini bisa saya pilih. Anzala ini dalam arti menciptakan dengan sebuah proses. Ya. Jadi kenapa ada binatang ternak itu? Ya karena ada hujan yang turun. Dari hujan turun, ya, kemudian sedia air. Sedia air, tersedia rumput-rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak itu. Sehingga ketika Allah katakan di Az-Zumar ayat 6 itu wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Ingatlah nikmat Allah ya dari binatang ternak itu dengan semua daya dukungnya ya. Karena binatang ternak manusia butuh hujan ya. Karena binatang ternak manusia butuh rerumputan ya. Dan itu semua diawali karena proses turunnya air itu. Intinya di ayat 6 ini betul-betul mengingatkan manusia agar ya, sadar betul di balik binatang ternak itu ada peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena itu Allah sangat murka jika binatang ternak itu jadi ajang kemusyrikan. Ya. Bahkan ajang bid'ah. Pemahaman-pemahaman baru yang penuh dengan khurafat. Yang tokohnya saat itu, na'udzubillah, ya. Yang sampai kita menjadi tokoh dalam kejahatan, ya. Tokoh sekaligus pelopor perintis, namanya Amr ibn Luhai. Amr ibn Luhai. Ini orang pertama yang mengada-ngada. Ya, kembali ke 143. Thamaniyata azwaj. Ingatlah 8 binatang ternak yang Allah ciptakan kepadamu. Ya, 8 itu maksudnya 4 pasang. Minad dha'ni itsnain. Pertama binatang ternak berupa kambing kibas, itsnain terdiri dari 2, maksudnya betina dan jantan. Wa minal ma'z itsnain.
Begitu juga kambing biasa. Ya. Kalau di Indonesia orang mengistilahkannya kambing Jawa artinya. Ya. Padahal di Sumatera juga begitu. Ada juga yang mengistilahkan kambing kacangan, maz. Ya. Qul adzakaraini harrama min unthayain. Ya. Katakan, ya, apa dasarnya? Ya. Kamu bikin syariat, ya, yang jantan ataupun yang betina itu ada aturan-aturan, ya. Ya seperti itu ya yang yang disebut di surat Al-Maidah, ya, apabila ada binatang betina, ya, onta betina atau kambing betina melahirkan sampai 10, maka itu sudah dianggap dewa. Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Dari mana dasarnya kamu, ya, punya aturan-aturan terhadap, ya, binatang-binatang atau binatang-binatang ternak yang jantan pun yang betina. Amma ishtamalat alaihi arhamul unthayain. Ya. Bahkan terhadap janin binatang itu pun juga dia punya aturan juga. Ya. Ya. Janinnya pun juga punya aturan. Ya. Ini nggak boleh begini, ini bolehnya begini. Maka Allah katakan, Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Ya. Beritakan kepadaku mana dasar ilmunya jika kamu benar-benar mendapat penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang aturan-aturan dalam kehidupan binatang ternak ini. Karena itu penting tadi saya katakan dalam masalah ini manusia sering terjerumus dalam apa? Dalam tema kehidupan yang dia di dalamnya intensif dan fokus sehingga punya aturan-aturan baru, bikin aturan baru. Ini juga sering terjadi, ya, dalam dunia politik misalnya, manusia melepaskan, ya, katakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia, ya, tentu terkena tuntutan Allah ini, nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Ya. Beritahu kepadaku apakah ada ilmunya di balik yang menjadi keyakinan bagi dirimu jika kamu menjadi orang-orang yang benar. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Wa minal ibil itsnaini wa minal baqar itsnaini. Kemusyrikan ini ataupun mengada-ngada atas nama Allah ini juga berlaku pada binatang onta, ya. Baik betina maupun jantannya, mereka punya aturan-aturan. Harus begini, harus begitu, ya. Misalnya ini khusus untuk ini boleh hanya dimakan oleh orang-orang tertentu, nggak semua orang, ya. Wa minal baqari itsnain, itu juga sapi dengan betina dan jantannya, mereka punya aturan yang mereka buat-buat. Iftara 'alallahi kadiban. Qul adzakaraini harrama amil unthayain.
Bahkan dari mana dasarnya ya aturan-aturan untuk binatang-binatang yang berkelamin jantan, begitu juga betina yang kalian tetapkan. Amma ishtamalat alaihi arhamul unthayain. Begitu juga sampai janin yang ada di perut binatang itu ada aturan sendiri. Dari mana? Itu juga dari ayat ini ya, mengingatkan salah satu tema akidah, innamal musyarri' huwallah. Ya. Penentu syariat, penentu aturan main dalam kehidupan ini hanyalah manusia nggak punya hak ya, sekecil apapun bukan aturan-aturan dalam kehidupan. Manusia hanya menentukan teknis-teknis ya. Teknisnya boleh diatur, tapi tema aturan itu hanya milik Allah. Sehingga ketika manusia bikin aturan-aturan sendiri, ya, di sini sederhananya dalam urusan ternakan, Allah marah. Bi'uni bi'ilmin, kuntum shadiqin. Ya. Di ayat 144, am kuntum syuhada'a. Kamu bikin aturan begitu, memang kamu pernah menyaksikan saat Allah mewasiatkan aturan itu. Kalau bahasa kita apa ya, saat Allah melonceng, ya, melonceng aturan itu memang kamu hadir, ya. Atau saat Allah mensosialisasikan, ya. Sebagai wasakum, wasakum itu bermakna sosialisasi yang mengikat, ya. Kan nggak ada semua itu, ngarang semua. Begitulah aturan kehidupan apapun, apabila ngarang-ngarang, maka itu telah berbohong atas nama Allah. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Tidak ada yang lebih durhaka kepada Allah, orang-orang yang mengada-ngada terus atas nama Allah, iftara 'ala Allahi kadziban. Ya. Au kadzdzaba bil haqqi lamma jaa'a, atau mendustakan yang benar setelah dia tahu. Alaysa fi jahannama mathwal lil kafir. Ya. Fikrah seperti ini memang harus dipahami ya. Fikrah iftara 'ala Allahi kadziban, mengada-ngada atas nama Allah. Seperti yang lagi viral ya, kenapa sholatnya harus berjauh-jauh gitu? Nggak ada tuh, salah itu, soft harus rapat-rapat ya. Yang benar itu satu orang ya dengan orang yang lain sejarak ya, 2 tangan. Iftara 'ala Allahi kadziban. Di mana letak iftara 'ala Allahi kadziban? Dia dalili ya. Alhamdulillah. Ya, dalili apa? Dalilnya ya pakai Al-Mujadilah ayat 11 ya. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Oh, berarti dia sering baca Quran juga ya. Bisa nemu-nemu dalil begitu. Yang kelihatannya benar juga ya. Kalau kamu ngumpul-ngumpul jangan rapat-rapat. Kan begitu pengertian. Kalau kamu ngumpul jangan rapat-rapat. Renggang-renggangin lah. Fassahu yafsahillah. Bikin aturan begini, aturan kita tuh harus begini ya. Salah satunya dia katakan apa ya, kita tuh jangan menganggap yang benar ini Quran doang, Injil itu juga benar, yang perjanjian lama itu juga benar,
Kan Al-Quran sendiri mengakui bahwa itu benar. Kan? Fiha kutubun qayyimah. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Itu namanya iftara 'ala Allah. Kadang-kadang pokoknya semua yang dikatakan itu ada dalil semua dalam Al-Quran. Berarti menunjukkan memang dia pembaca Al-Quran, pengkaji Al-Quran. Tapi kaji yang sudah tersesat sehingga ayat-ayat yang dipahami menjadi ayat khas dia, nggak pernah dipahami oleh ijma'ul ulama. Bikin aturan gitu ke dalil badi'us samawati. Allah itu kan penciptaannya penuh improvisasi yang indah. Ya, kelihatannya benar juga ya. Itu iftara Allah. Au kadzdzaba bil haqqi. Dia mendustakan pemahaman yang aslinya. Dia tahu pasti pemahaman aslinya. Karena kepentingan hawa nafsu, kepentingan harta, dia selewengkan bahwa begini aslinya. Ya, manusia paling senang kalau diajak yang nyeleneh-nyeleneh. Ya. Nah, ini yang terjadi juga dalam kasus ya, bangsa Arab. Meyakini keyakinan syirkiyah dalam urusan binatang ternak. Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Siapakah yang paling durhaka kepada Allah? Atau dengan kata lain, manusia yang paling durhaka adalah manusia yang mengada-ngada atas itu. Bikin satu aturan baru, pemikiran baru, ini dalil. Dalam apa? Dalam tema ghazul fikri namanya ya, peradaban, pemikiran, itu disebut dengan tasywih, ya. Black campaign. Jelekkan Islam itu dari sisi ya, dalil yang ada. Ya, namanya manusia punya pikiran nemu aja ya. Siapa bilang sholat itu punya pengaruh ke dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, macam-macam. Nah, dulu waktu di Makkah kan nggak ada sholat. Buktinya ya, kaum muslimin saat itu baik-baik aja. Sekedar untuk mengatakan sholat itu nggak penting. Ya, itulah kesesatan yang terus berulang dalam kehidupan manusia. Iftara 'ala Allahi kadziban. Mengada-ngada bikin kebohongan atas nama Allah, liyudillan nas, agar manusia itu tersesat bi ghairi ilm, yang enggak ada ilmunya. Ya. Innallaha la yahdil qaum. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang yang zalim. Ya. Zalim ini apa? Ya. Iftara 'ala Allahi kadziban, konteks ayat ini. Ya. Jadi orang suka begitu, susah dikasih tahu. Susah mendapat hidayahnya, susah lurus. Kecuali taubat dulu. Biar alat dulu itu. Ya, diumumkan bahwa saya mencabut semua ucapan-ucapan saya, baru insya Allah bisa diberi hidayah, tunjuk jalan yang benar. Ya. Baik Ibu sampai di sini kita langsung saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma
أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.